Jadi, bayangin deh, Faas Montenegro ini lahir di Rock Island pada tahun 1985. Pulau yang tadinya surga itu adalah rumahnya, tempat dia tumbuh sebagai bagian dari suku rakyat. Dia punya kakak perempuan yang dihormati banget. Namanya Citra Talukmai, pemimpin spiritual suku mereka. Bisa dibilang, Faas itu dulunya seperti pangeran di suku sendiri, akrab dengan alam dan punya ikatan kuat dengan keluarganya. Tapi sayang, kedamaian itu nggak berlangsung lama. Faas mulai terjerumus dalam lingkaran setan narkoba dan kekerasan. Sedikit demi sedikit, dia menjauh dari keluarganya dan nilai-nilai luhur sukunya. Titik balik dalam hidupnya adalah ketika dia ketemu sama Hoyt Volker, seorang penyelundup Buddha yang kejam. Hoyt ini melihat kegilaan yang terpendam dalam diri Faas dan langsung mengambilnya sebagai anak buah. Di bawah pengaruh Hoyt, Faas berubah total dari seorang anak suku yang polos menjadi komandan bajak laut yang brutal dan tak kenal ampun. Ada satu momen yang bikin Faas jadi ikon, yaitu monolognya tentang definisi kegilaan. Di adegan itu, dia bilang kegilaan itu melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Ini bukan cuma omong kosong, tapi semacam filosofi hidupnya. Faas merasa dirinya dan dunia ini terjebak dalam siklus kekerasan yang enggak ada habisnya. Baginya, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan merangkul kegilaan itu sepenuhnya. Dia nggak cuma jahat karena ingin uang atau kekuasaan. Sebaliknya, dia ingin mengendalikan orang lain, membuat mereka merasakan ketidakberdayaan yang sama seperti yang ia rasakan. Dalam game, dia sering menguji protagonis, Jason Brody, memaksa Jason untuk menghadapi sisi gelapnya sendiri. Faas seolah-olah ingin menunjukkan bahwa Jason tidak berbeda darinya, bahwa di dalam diri setiap orang ada monster yang siap dilepaskan. Hubungan antara Faas dan Jason Brody itu seru banget, seperti permainan kucing-kucingan psikologis. Faas nggak cuma memburu Jason, tapi dia juga memainkan pikiran Jason. Setiap kali Jason berhasil kabur, Faas justru terlihat senang. Dia melihat Jason sebagai tantangan, bahkan mungkin sebagai cerminan dirinya. Pertarungan terakhir mereka bukan hanya pertarungan fisik, tapi pertarungan batin antara dua orang yang sama-sama terperangkap dalam kekerasan. Karakter Faas begitu kuat dan berkesan sehingga ia jadi ikon dalam sejarah game. Karismanya yang gila, monolognya yang tak terlupakan, dan kompleksitas psikologisnya membuat lebih dari sekedar penjahat. Dia adalah representasi dari sisi gelap manusia, dan keberhasilannya mempengaruhi bagaimana penjahat lain dalam seri Far Cry selanjutnya, seperti Pagan Min dan Joseph Seed. Faas Montenegro membuktikan bahwa penjahat yang paling menakutkan bukanlah yang punya tentara terbanyak, tapi yang punya pikiran paling kacau. Jadi, kalau menurut kalian, ada nggak sih penjahat game lain yang punya karakter sekompleks Faas? Bisa tulis di kolom komen.